Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, ya. Semuanya ikuti Ustadz. Ya. Semuanya perhatikan, semuanya ikuti Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah pemahaman kepadaku. Amin. Baik, sebelum kita mulai belajar, perkenalkan, nama Ustadz adalah Andri. Kalian bisa panggil Ustadz Andri, ya. Insya Allah 1 tahun ke depan pembelajaran IPA akan dibimbing oleh Ustadz, ya. Dan sekarang kita mulai untuk pembelajaran pertama, ya, di bab pertama untuk kelas 1. Silahkan kalian buka buku paketnya. Ya, buku paket halaman 2. Buku paket di halaman 2 silahkan dibuka. Bagi yang belum mendapatkan buku paket, jangan khawatir, jangan risau, ya. Ikuti saja pembelajaran di handphone kalian, ya. Bagi yang sudah mendapatkan buku paket, silahkan buka di halaman 2, ya. Sebelum mulai dari pembelajaran kita, Ustadz ingin memberikan nasihat atau memberikan pengumuman terlebih dahulu bahwa dalam pembelajaran kita sekarang by online, ya. By online, tidak tatap muka secara langsung, tetapi Ustadz tekankan walau kita by online tetap harus fokus, harus serius, ya. Jangan ada yang mencoret-coret layar handphone atau layar PowerPoint-nya, ya. Karena itu salah satu perbuatan zalim. Ya, kenapa bisa disebut zalim? Karena satu, mengganggu Ustadz ketika menjelaskan. Yang kedua, mengganggu teman-teman yang ingin ikut belajar, ya. Ingat, jangan mencoret-coret. Nah, sekarang kita mulai di sini semester 1 pada bab 1 ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya, ya. Objek IPA dan pengamatannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang penyelidikan IPA, ya. Penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA, apa sih namanya penyelidikan IPA? Jadi arti penyelidikan itu apa sih? Nah, kita bahas sekarang. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelidikan itu adalah sebuah usaha untuk memperoleh informasi melalui pengumpulan data. Ya, jadi penyelidikan itu adalah sebuah usaha, ya, memperoleh informasi, untuk memperoleh informasi melalui pengumpulan data. Nah, lalu apa pengumpulan data itu? Ya, agar kalian bisa lebih paham tentang pengumpulan data, di sini Ustadz berikan sebuah contoh, ya. Sekarang silahkan
voice-nya dinyalakan semua, silakan. Voice-nya dinyalakan semua, coba. Silahkan, voice-nya dinyalakan. Di sini sebuah contoh ya, ada di halaman 2 di situ. Ya, di buku kalian di halaman 2. Di sana ada perintah untuk mengamati teman kamu, ya, mengamati teman kamu. Tetapi karena kita sedang belajar online, jadi diganti untuk mengamati adik kamu atau mengamati kakak kamu, ya. Nah, apa yang diamati? Kita lihat di sini. Yang diamati adalah nomor 1, rambutnya warna apa. Kemudian kulitnya warna apa, ya. Tinggi badannya berapa. Berat badannya berapa. Kemudian umurnya berapa. Nah, dari nomor 1 sampai 5, ketika kalian mengamati di situ, nah, itu namanya pengumpulan data, ya. Itu yang dinamakan dengan pengumpulan data. Setelah kamu mendapatkan datanya dari nomor 1 sampai nomor 5, ya, yaitu data adik kamu atau kakak kamu, ya, dari mulai data rambutnya, kulitnya, kemudian tinggi badan dan sebagainya, kamu akan mendapatkan informasi. Kamu akan mendapatkan informasi di situ, yaitu informasi tentang physically dari adik kamu atau physically dari kakak kamu, ya, di situ. Nah, ketika kamu sudah mendapatkan data, ya, ketika kamu sudah mendapatkan data, maka kamu akan mendapatkan informasi di situ. Nah, itu semua yang kamu lakukan itu disebut penyelidikan, ya. Fahim tum? Nah, kita lanjut. Dari penyelidikan, kita akan mendapatkan manfaat, ya. Manfaat dari penyelidikan IPA. Jadi penyelidikan IPA itu tidak hanya untuk mengetahui rambut adik atau rambut kakak, ya, atau tinggi badan kakak atau tinggi badan adik, tidak. Tetapi ada banyak sekali manfaat-manfaat dari penyelidikan IPA di kehidupan kita sehari-hari, ya. Salah satunya adalah yang nomor 1, kita akan memahami kenapa sih terjadinya siang dan malam. Jadi ada siang. Nah, sekarang ini kita sedang berada di siang hari, ya. Ada siang, ada malam. Nah, semua itu kita bisa tahu. Oh, setelah kita selidiki, setelah kita amati, ya, ternyata terjadinya siang dan malam itu karena ada rotasi, ya, ada perputaran bumi pada porosnya, ya, sehingga terjadinya siang dan malam. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengetahui kenapa matahari di siang hari tiba-tiba hilang, tiba-tiba gelap, ya. Nah, jika kalian tidak melakukan penyelidikan seperti halnya orang-orang terdahulu, ya, orang-orang terdahulu menganggap bahwa matahari ketika siang hari hilang kemudian gelap itu karena dimakan oleh roh jahat atau karena ada sesuatu yang berbahaya, ya, sehingga kalian terbodohi. Dengan adanya penyelidikan IPA, kalian akan melakukan penyelidikan. Oh, ternyata hilangnya matahari atau tertutupnya matahari bukan karena roh jahat, ya, tetapi itu terjadi karena adanya gerhana matahari, ya. Kemudian manfaat selanjutnya itu adalah
kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekitar kita. Contoh kecilnya misalkan di sini kita ada sungai, sungainya kotor ya, warna coklat ya, warna coklat kotor atau warna hitam. Tetapi kita perlu air itu untuk berwudu, untuk mandi ya, untuk masak dan sebagainya ya. Nah, dengan adanya penyelidikan maka kita akan berpikir bagaimana caranya ya biar air yang kotor ini bisa dimanfaatkan. Oh, dengan adanya penyelidikan ya, kita bisa melakukannya dengan cara penyulingan. Kita bisa melakukan dengan cara penyulingan sehingga airnya bersih, sehingga airnya bisa dimanfaatkan. Ini adalah salah satu 3 contoh dari manfaat penyelidikan ya di kehidupan kita sehari-hari. Dan masih banyak lagi manfaat sehingga kita tidak akan dibodohi dan juga tidak akan kesulitan dalam hidup sehari-hari ya. Tentunya dengan cara yang logis dan sistematis ya. Karena pembelajaran IPA itu adalah pembelajaran yang logis dan juga sistematis ya. Baik, kita lanjut. Kemudian setelah kita memahami apa itu penyelidikan ya, kita akan mempelajari objek. Objek yang dipelajari di IPA itu apa? Jadi kita belajar IPA ini apa gitu. Ya. Nah, di sini akan kita pelajari. Belajar IPA itu memiliki objek. Dan objek pada pembelajaran IPA kita bahas sekarang. Sebelum kita bahas objek IPA, kita bahas apa itu objek. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, objek adalah suatu benda atau suatu hal yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan dipelajari. Itu adalah objek. Ya. Contoh, ini mouse. Mouse ini mau kita teliti, mau kita perhatikan. Warnanya apa ya, kita selidiki nih, warnanya apa, bentuknya seperti apa. Nah, ini namanya objek. Ya. Spidol. Kita akan menyelidiki. Spidol ini mereknya apa? Warnanya apa? Kemudian beratnya berapa? Nah, yang kita selidiki ini namanya objek. Ya. Sekarang kita belajar IPA. Lalu objek dalam pembelajaran IPA itu apa? Ya. Maka objek dari pembelajaran IPA itu sendiri adalah objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda atau seluruh hal di alam semesta ini dengan segala interaksinya. Baik itu rumah, baik itu mouse, baik itu pohon, kemudian binatang yang sedang mencari makan, kemudian bahkan cacing, ya, kemudian udara, awan, bahkan matahari, bintang, itu ada satu objek yang dipelajari di IPA. Jadi IPA akan mempelajari semua hal tersebut, ya, berdasarkan standar-standar yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan, ya, berdasarkan jenjang-jenjangnya. Jenjang SMP ini maka akan mempelajari A, B, C, dan D dan seterusnya, ya. Tetapi yang harus kalian ketahui, IPA itu mempelajari atau objek yang dipelajari oleh IPA itu adalah meliputi benda atau hal yang berada di semesta, yang berada di alam semesta dengan segala interaksinya. Pembahasan pertama untuk bagian A kita sudah bahas, ya.
Sekarang kita akan membahas bagian B-nya, yaitu pengukuran. Karena pengukuran adalah bagian dari pengamatan. Ya. Pengukuran adalah bagian dari pengamatan. Apa sih pengukuran? Apa sih pengukuran? Mungkin kalian di rumah pernah mengukur ya, mengukur misalkan mengukur rumah, mengukur mobil, mengukur panjang dan sebagainya ya. Apa sih pengukuran itu? Ya. Ada yang tahu? Jika ada yang tahu, silahkan angkat tangan, kemudian chat Ustadz. Chat Ustadz melalui Cloud X-nya, pengertiannya apa? Pengertian dari pengukuran apa? Yang benar akan Ustadz catat, ya, akan Ustadz catat sebagai nilai tambahan kalian. Silahkan, Ustadz tunggu sekitar 1 menit. Siapa yang tahu pengertian dari pengukuran? Pengukuran adalah apa? Silahkan. Silahkan di chat. Yang benar atau mendekati benar, nanti Ustadz umumkan dan akan Ustadz kasih nilai. Silahkan. Silahkan. Alhamdulillah kelas kita lengkap ya, ada 33 santri. Semuanya hadir, alhamdulillah. Tidak ada kendala, insya Allah. Nah, sekarang Ustadz kasih pertanyaan, ya. Siapa yang tahu apa itu pengertian dari pengukuran? Silahkan jawab melalui chat, ya. Yang benar maka akan Ustadz kasih nilai, ya. Ini sudah boleh lihat buku, boleh ya, asal jangan lihat internet karena akan mengganggu pembelajaran online kita. Lihat buku boleh, yang punya buku boleh, silahkan. Apa itu pengertian dari pengukuran ya? Ustadz kasih waktu sekitar 1 menit ya. Yang benar nanti namanya akan Ustadz tulis ya. Akan Ustadz tulis sebagai nilai tambahan untuk pembelajaran ke depannya ya. Oke. Di sini sudah ada beberapa jawaban. Fadal, silahkan ambil bukunya. Pengukuran adalah penentuan besaran dimensi atau kapasitas. Biasanya terhadap suatu standar atau satuan. Ini jawabannya sudah bagus, tapi belum tepat ya. Ini dari Muhammad Soleh. Jawabannya sudah bagus, tapi belum tepat ya. Kemudian
Objek dengan mengilmukan ilmu pengetahuan. Kegiatan yang penting untuk selalu suatu benda ya. Ini belum tepat juga ya. Objeknya sudah ya, kita memang memerlukan objek dalam melakukan pengukuran. Contohnya objeknya ini kita ukur nih berapa, ini adalah objek ya. Ya, tapi kurang tepat ya. Nah, mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, ini insya Allah ini yang paling tepat ya, Muhammad Roland Erlangga. Ustadz catat ya. Ustadz ambil tiga orang di bawah chatnya Erlangga ini, jika memang sama atau jika memang jawabannya seperti ini, Ustadz kasih poin juga ya. Jadi di sini Muhammad Roland Erlangga ya. Mendapatkan 10 poin sebagai nilai tambahan untuk pembelajaran selanjutnya ya. Dari Muhammad Roland kita beranjak ke Ibnu Riyam. Ya, ini kurang tepat ya, tapi bagus sudah mau mencoba. Rifki Naufal Aziz. Kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Nah, ini kurang tepat ya. Ustadz tadi janji mengambil 3 ya dari ini, dan di sini sudah dari Muhammad Roland, kemudian Hafiz Ibnu Riyam, kemudian Rizky Naufal, sudah 3 cek, dan yang benar adalah yang sesuai, yang benar insya Allah dari Muhammad Roland Erlangga. Selamat Muhammad Roland Erlangga, insya Allah mendapatkan poin tambahan untuk pembelajaran selanjutnya 10 poin ya. Ini gimana Mas backnya? Mana? Nggak kelihatan sini. Nah, dah. Baik, kita lihat apakah benar jawaban dari Muhammad Roland. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi jawaban dari Muhammad Roland insya Allah sesuai ya. Pasti Muhammad Roland itu melihat dari buku, bagus, nggak apa-apa. Gunanya buku adalah untuk kalian baca. Gunanya buku adalah untuk kalian lihat, untuk kalian pelajari. Jazakallahu khairan, bagus. Jadi kalian harus ingat-ingat ini ya. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah sebuah kegiatan membandingkan. Kenapa sebuah kegiatan membandingkan? Kita lanjut di contoh di bawah ini ya. Agar kan lebih paham, kita lanjut dengan sebuah contoh. Muhammad Nabil Adibya mengukur merupakan kegiatan membandingkan. Ya, Muhammad Nabil benar sudah, tetapi sayang lebih cepat Muhammad Roland ya. Jadi poinnya diambil oleh Muhammad Roland. Kita ambil di sini sebuah contoh. Di sini sebuah contoh. Arti dari pengukuran adalah sebuah membandingkan. Kita ambil sebuah contoh untuk lebih memahaminya. Di sini kamu di rumah pasti ada sebuah meja, ya. Nah, kamu akan mengukur panjang meja tersebut. Ya, kamu akan mengukur panjang meja tersebut dengan jengkal. Ini jengkal, ya. Jengkal. Nah, jengkal. 1 jengkal, 2 jengkal, ya. Kalian pasti tahu jengkal. Nah, jadi kalian akan mengukur sebuah panjang meja dengan sebuah jengkal. Nah, dengan demikian kamu harus membandingkan panjang meja dengan jengkal. Perbandingannya berapa gitu ya. Nah, di situ kamu akan melakukan pengukuran atau melakukan pembandingan. Misal, sebuah meja ini adalah 6 jengkal ya. 1, 2,
3, 4, 5, 6 ya. Sebuah meja ini adalah 6 jengkal. Maka perbandingannya adalah panjang satu meja sama dengan panjang 6 jengkal. Itu yang disebut pengukuran ya. Kalian mengukur meja dengan menggunakan jengkal ya. Maka itu adalah sebuah perbandingan. Nah, atau pengukuran ini bisa menggunakan jengkal, bisa menggunakan depak ya. Kalian bisa lihat di buku halaman 3 kalau nggak salah, atau halaman 3 ada gambar sedang begini. Nah, ini namanya depak ya, mengukur depak. Jadi mengukur itu bisa menggunakan jengkal, depak ya, kemudian feet, kemudian hasta dan sebagainya. Bisa juga menggunakan sentimeter, meter, kilometer ya. Ada dua perbedaan antara jengkal, depak, feet dan hasta dengan sentimeter, meter dan kilometer ya. Itu adalah sesuatu yang berbeda. Bedanya apa? Bedanya adalah jengkal, depak itu adalah satuan tidak baku, sementara sentimeter, meter itu adalah satuan baku. Apa perbedaan satuan baku dan tidak baku akan kita bahas nanti ya. Nah, seperti yang Ustadz kasih tahu tadi, pengukuran bisa dengan menggunakan jengkal atau depak atau hasta atau kaki ya. Dan setiap orang jika menggunakan jengkal, depak itu tidak akan sama ya. Tidak akan sama ukurannya. Contoh, di sini Ustadz beri contoh misalkan Azka mengukur panjang meja A. Panjang meja A dengan jengkalnya itu dia 5 jengkal. Rozan mengukur panjang meja A, meja yang diukur sama dengan Azka, dengan jengkalnya, hasilnya adalah 7 jengkal. Maka di sini membuktikan bahwa panjang jengkalnya Rozan dengan panjang jengkalnya Azka itu berbeda. Sehingga hasilnya pun berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena jengkal adalah bukan satuan baku. Ya, bukan satuan baku. Ukuran jengkal setiap orang itu berbeda. Nah, di sini kita akan bahas satuan baku dan tidak baku. Ya, satuan baku dan tidak baku. Kembali Ustadz beri sebuah challenge ya. Silahkan, siapa yang tahu pengertian dari satuan baku dan satuan tidak baku? Silahkan chat Ustadz. Yang pertama benar atau yang pertama sesuai, Ustadz kasih nilai. Ya, silahkan. Dimulai dari sekarang ya, silahkan. Boleh lihat buku ya, jangan lihat internet karena akan mengganggu sinyal atau koneksi dari handphone kalian. Silahkan lihat buku. Apa itu satuan baku, apa itu satuan tidak baku? Pengertiannya, silahkan. Dan ini apa? Chat yang tadi. Biar ya. Jazakallah. Silahkan, apa itu satuan baku? Ini Alif Irfan sudah benar ya, mengukur kegiatan membandingkan, tapi sudah terlebih dahulu oleh Muhammad Roland. Silahkan, siapa yang tahu pengertian dari satuan baku dan satuan tidak baku? Ya, silahkan. Silakan.
Ya, mohon. Ya, mohon maaf santri-santri intan ilmu yang saya ini, mohon maaf tadi koneksi internetnya sedikit terganggu, sehingga membuat pembelajaran kita sedikit lemah, tapi itu tidak mempengaruhi dari fokus kita ya. Kita tetap fokus, tetap serius dalam belajar. Masih dalam challenge dalam pertanyaan pertama, ya. Silakan siapa yang tahu pengertian dari satuan baku dan satuan tidak baku, apa pengertiannya yang tepat, yang sesuai, atau yang menggunakan presentasi. Sudah ada dapat? Jika sudah ada yang dapat, silakan cek ke Ustaz, ya, cek ke Ustaz pengertiannya. Sudah ada yang masuk ya dari Muhammad Nafil Hafid, ya, Muhammad Nafil Hafid. Insya Allah Muhammad Nafil Hafid ini jawabannya sesuai ya. Saya tulis Muhammad Nafil Hafid. Insya Allah mendapat 1 poin. Kita lihat chat selanjutnya, apakah ada yang masuk. Muhammad Saleh Ramadan. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun, siapa saja akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Contoh mengukur meja yang ya, dari Muhammad Saleh Ramadan yang benar, saya ambil 5 orang. 5 orang. Pertama Muhammad bin Hafid, kemudian ini Muhammad Saleh Ramadan ya. Ini benar juga artinya Muhammad Saleh Ramadan. Kemudian Abdurrahman Hafiz Ibnu Riyad. Satuan baku adalah satuan yang jika diukur dengan satuan baku lainnya maka hasilnya sama, dan satuan tidak baku jika diukur. Ya, ini juga mendekati ya, mendekati. Tidak begitu benar semua, tapi ini mendekati, insyaallah ya. Ustaz masuk lagi. Silakan, masih ada yang orang lagi. Abdurrahman Ibnu Riyad Al-Kid, tulisannya kecil ya. Ahmad Ziyad, satuan baku adalah satuan yang bisa mengakui bersama. Satu tidak mengenai Ahmad Ziyad dapat lagi, bukan dapat lagi, baru dapat ya.
Contoh papan tulis. Satuan waktu ada satuan yang jika ditambah boleh lah, sudah ada yang menjawab, bisa benar namanya. Dari hewan, satuan waktu ada satuan yang menggunakan sentimeter dan lain. Iya, itu contohnya memang satuan, itu contohnya ya sentimeter, meter, tapi yang sebenarnya adalah pengertiannya. Muhammad Abdul Khalik, satuan tidak baku adalah satuan meter untuk panjang kurang tepat. Meter itu adalah satuan baku. Pengertian yang baku itu adalah gempa, tingkat. Oke, sudah ada 4 di sini yang bisa masuk dengan tambahan dari saya. Untuk challenge-nya, kita kembali lagi ke materi. Oke, kita mulai dengan matematika. Di sini ada satuan baku dan tidak baku. Di sini kita lihat satuan baku adalah satuan yang disepakati oleh sistem internasional (SI). Ya, ini adalah pengertian yang lebih tepat. Insyaallah, satuan baku adalah satuan yang disepakati oleh satuan sistem internasional. Ya. Jadi sistem internasional itu termasuk Indonesia, Amerika, Cina, Tiongkok, Cina, kemudian Korea, ya, semua negara itu sama, ya, itu adalah satuan baku. Contohnya apa? Contohnya ada meter, ya, ada sentimeter, kilogram, milimeter, liter, detik, inci, dan banyak lagi lain. Kilometer, heksameter, dekameter dan sebagainya itu adalah satuan baku. Kemudian satuan tidak baku adalah kebanyakan dari satuan baku. Satuan baku itu adalah satuan yang disepakati oleh sistem internasional. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak disepakati oleh sistem internasional. Itu adalah satuan tidak baku. Kenapa tidak disepakati? Karena jika kita mengukur dengan jengkal di Indonesia dikirim ke Amerika, kan di Amerika belum tentu ukurannya sama, karena jengkal Indonesia dengan jengkal orang Amerika itu berbeda. Contohnya di sini ada jengkal, nah, sekarang pada studi sudah berbeda. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa tampilan di sini? Dah. Kita ulangi ya. Kita ulangi. Sekali lagi, saya ulangi. Satuan baku itu adalah satuan yang tidak disepakati oleh satuan baku adalah satuan yang disepakati oleh sistem internasional. Kemudian satuan tidak baku adalah satuan yang tidak disepakati oleh sistem internasional. Contoh dari satuan baku ada meter, sentimeter, dan sebagainya ya. Kemudian contoh dari satuan tidak baku ada jengkal, depa, hasta, dan lain sebagainya ya. Sekarang kita setelah kita belajar satuannya, setelah kita belajar pengertian satuan baku dan tidak baku, kita akan mempelajari konversi
sebuah satuan. Mungkin kalian di SD sudah pernah mempelajari ini ya. Ini adalah tangga konversi satuan ya. Di sini ada untuk konversi panjang, kemudian ada konversi massa ya. Nah, kita tahu, dan jika memang kalian belum tahu, Ustadz kasih tahu, di sini jika dia turun ke bawah, maka dikali 10. Jika dia naik ke atas, maka dibagi 10. Dan ini adalah milimeter, sentimeter, kemudian dekameter, desimeter, meter, kemudian dam, hektometer, kilometer. Ini adalah satuannya. Ya, satuan jaraknya atau satuan panjangnya. Ketika ke atas dibagi, ketika di bawah ke bawah dikali. Kita ambil contoh ya. 1 meter sama dengan 100 cm. Benar atau tidak? Kita buktikan di sini. Meter ke sentimeter. Meter ke sentimeter ya. Oke, di sini ya. Meter ke sentimeter ya. Meter ke sentimeter. Turunnya berapa kali? Turunnya 1, 2. Ketika turun maka dikali. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm benar atau tidak? Kita buktikan. Di sini 1 ya. Dia turun ke bawah 1 kali. Maka dikali 10. 1 dikali 10 sama dengan 10 ya. 10. Kemudian turun lagi 1 kali lagi ke sentimeter. 10 dikali 10 karena dia turun 1 tangga lagi dikali 10 ya. 10 dikali 10 sama dengan 100 ya. Jadi benar 1 meter sama dengan 100 cm. Itu pun sama halnya ketika naik ke atas ya. Di sini ada 1000 meter, 1000 ke kilometer berarti naik 1, 2, 3 ya. Dan yang sebelah sini juga sama perhitungannya ya. Seperti itu. Sekarang kita akan mengerjakan sebuah satu contoh ya. Contoh 1 kita kerjakan. Dalam suatu kilometer, dalam satuan kilometer, jarak dari rumah Habibi ke sekolahnya adalah 2 kilometer. Yang ditanyakan, berapakah jarak rumah Habibi dengan sekolahnya dalam satuan meter? Nah, maka di sini kita ketahui. Ingat, dalam setiap pembelajaran IPA ketika ada jawaban yang seperti ada soal seperti ini harus diketahui dulu apa yang fakta-faktanya atau apa yang ada di soal itu tersendiri ya. Maka diketahui, dik ini adalah diketahui. A, jarak rumah Habib ke sekolah adalah 2 kilometer. Ini fakta yang pertama. Nah, ini adalah fakta yang pertama. Kemudian B, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ini dapat dari mana? Dari rumus ini tadi, dari tangga konversi ini ya. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 kilometer turun ke bawah 1, 2, 3 kali. Berarti 1 kali ditambahkan nolnya 3 jadi 1000 ya. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, kita diketahuinya sudah ya. Diketahui sudah. Kemudian kita jawab. Nah, kita masukkan yang diketahui tadi. 2 kilometer ini rumah ya, bukan rubah. Bukan rubah ya, rumah. 2 kilometer rumah ke meter. Sorry, ini benar rubah. Maksudnya 2 kilometer dirubah ke meter. Ya. 2 kilometer dirubah ke meter. Maka dimasukkan duanya. Duanya dari mana? Dari data di sini tadi. 2 dikali 1000. 1000-nya dari mana? Dari sini ya. 1000 meter. Karena 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Maka tinggal dikali saja. 2 dikali 1000 sama dengan 2400.
Jawabannya adalah 2.400 meter. Nah, meternya ini dari mana? Meter ini adalah satuan. Turunkan ke sini. Ya, jadi jawabannya adalah jarak dari rumah Habibie dengan sekolahnya adalah 2.400 meter. Baik, anak-anak santri SMP Intan Ilmu yang Ustadz cintai, insya Allah karena Allah. Di sini pembelajaran untuk pertemuan pertama kita sudah selesai. Nah, ada tugas, ya. Di sini ada tugas untuk kalian. Silahkan tugasnya dibaca, ya. Muhammad Hasan Sya'ban, silahkan dibaca tugasnya. Ya. Gusti Muhammad Roland. Ananda Cafan Rijal Afiso, silahkan dibaca tugasnya. Abdul Khalik. Tugasnya adalah, kalian tadi sudah melihat PowerPoint dari awal sampai akhir ya, sampai dengan bagian ini. Silahkan dicatat di buku catatan IPA. Dicatat di buku catatan IPA ya. Kemudian setelah catatannya selesai, difoto lalu kirim ke WhatsApp Ustadz Andri ya. Nomor WhatsApp-nya silahkan tanya kepada wali kelas atau tanya di grup kelas ya, silahkan. Silahkan tanya nanti di grup kelas ya. Kemudian catatannya difoto. Dan tugas ini wajib kudu harus kalian kerjakan. Ya. Wajib harus kudu kalian kerjakan. Ya. Karena ini penting untuk pembelajaran ke depannya. Ya. Ini juga tertulis sebagai kegiatan penilaian harian Ustadz ya untuk kalian. Bismillah, alhamdulillah dalam pembelajaran kita sudah selesai. Ustadz ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga tetap fokus walaupun kita dalam pembelajaran online, tetap semangat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.